Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari di desa tempat Abu Nawas tinggal, heboh berita tentang seorang wanita yang terkenal sebagai pelakor, perebut laki orang, namanya Zuleha. Banyak istri-istri di desa itu mengeluh kepada Abu Nawas, meminta bantuannya untuk menghentikan aksi Zuleha. "Abu Nawas, tolonglah kami. Zuleha mengincar suami-suami kami," kata seorang ibu dengan penuh emosi. Abu Nawas mengangguk paham. "Baiklah, percayakan padaku, aku akan menangani masalah ini." Abu Nawas tahu Zuleha terkenal karena pesona yang memikat dan kata-katanya yang manis. Ia pun memutuskan untuk mendekati Zuleha dan memahami cara kerjanya. Suatu hari, Abu Nawas berpura-pura menjadi seorang pedagang kaya yang baru tiba di desa. Ia memakai pakaian mewah, mengenakan cincin besar, dan membawa kantong penuh koin emas palsu. Abu Nawas mendatangi rumah Zuleha dengan senyum yang ramah. "Aku mendengar di desa ini ada seorang wanita yang sangat bijaksana dan cantik. Apakah benar aku sedang berdiri di hadapannya?" Zuleha tersenyum genit. "Tentu saja itu benar. Dan siapa gerangan tuan yang tampan ini?" Abu Nawas memperkenalkan dirinya sebagai Abu Kaya, pedagang sukses yang mencari teman bicara. Zuleha yang terpikat dengan tampilan Abu Nawas mulai menggoda. Setelah beberapa percakapan, Abu Nawas mengundang Zuleha ke rumahnya yang baru. Ketika Zuleha datang, Abu Nawas sudah mempersiapkan jebakan. Di dalam rumah, ia telah mengundang para istri yang suaminya hampir terjebak oleh Zuleha. Mereka semua bersembunyi di balik tirai, menunggu momen untuk bertindak. Ketika Zuleha duduk, Abu Nawas mulai bicara dengan serius. "Zuleha, kau tahu, aku ini orang kaya, tapi aku punya satu syarat sebelum mendekatimu." Zuleha bertanya dengan penuh semangat. "Apa syaratnya?" Abu Nawas menjawab, "Kau harus berjanji untuk berhenti mendekati pria yang sudah beristri." Zuleha terkejut. "Apa maksudmu? Aku tidak pernah merebut siapapun." Abu Nawas memberi tanda, dan semua istri keluar dari balik tirai. Mereka langsung menghadapkan Zuleha dengan tuduhan mereka. Zuleha yang tidak menyangka akan dijebak seperti itu, langsung gugup dan mencoba membela diri. Namun Abu Nawas dengan bijak berkata, "Kami tidak akan menghukummu, Zuleha. Tapi ingatlah, perbuatanmu menyakiti banyak orang. Mulai sekarang, jadilah wanita yang terhormat." Zuleha akhirnya berjanji untuk berubah. Para istri pun mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas atas kecerdasannya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang duduk di warung kopi favoritnya, menikmati segelas teh sambil mendengar cerita orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba, seorang ulama terkenal dari negeri tetangga datang menghampiri dan duduk di sebelahnya. "Abu Nawas, aku dengar kau orang yang pandai," kata ulama itu dengan nada menantang. "Bagaimana jika kita berdebat soal agama, terutama tentang kitab Injil?" Abu Nawas tersenyum sedikit terkejut, tapi ia tidak pernah menolak tantangan, apalagi yang menghibur. "Baiklah, tapi apakah kita bisa melakukannya dengan cara yang santai dan tidak terlalu serius?" Ulama itu menyetujui syarat tersebut. "Baik, Abu Nawas, pertanyaanku sederhana. Apakah kau tahu apa yang tertulis dalam kitab Injil?" Abu Nawas mengusap janggutnya, berpikir sejenak. "Aku tahu ada banyak hal yang tertulis di dalamnya. Tapi menurutku yang paling penting adalah pesan-pesan tentang kasih dan perdamaian." Ulama itu tersenyum sinis. "Abu Nawas, kau licik sekali. Itu jawaban umum. Aku ingin tahu sesuatu yang lebih mendalam. Bisakah kau menyebutkan satu ayat saja dari kitab Injil?" Abu Nawas mengerutkan dahi, lalu dengan santai berkata, "Baiklah, tapi kita harus adil. Sebelum aku menjawab pertanyaanmu, biarkan aku bertanya satu hal padamu." Ulama itu menyetujui tantangan balik tersebut. "Silakan Abu Nawas." Abu Nawas kemudian berkata, "Kau tentu tahu bahwa kitab Injil ditulis dalam bahasa Aram, Ibrani, dan Yunani kan? Jadi,
tolong sebutkan satu ayat dari kitab Injil dalam bahasa aslinya. Ulama itu terdiam sejenak lalu berkata, "Tentu saja aku tidak bisa, karena aku tidak fasih dalam bahasa-bahasa itu." Abu Nawas tertawa kecil. "Nah, kau bertanyaku soal kitab Injil, tapi kau sendiri tidak bisa menyebutkan satu ayat dalam bahasa aslinya. Jadi, bagaimana kita bisa berdebat soal sesuatu yang tidak kita pahami sepenuhnya?" Ulama itu terperangah, sementara orang-orang di warung mulai tertawa mendengar kecerdasan Abu Nawas. Ulama itu pun tersenyum kecut, tahu bahwa ia kalah dalam perdebatan yang tampaknya sederhana, tapi penuh kelicikan. "Baiklah Abu Nawas, kau menang kali ini," kata ulama itu dengan nada mengakui. Abu Nawas pun mengangkat gelas tehnya dan berkata, "Tidak ada pemenang atau pecundang di sini saudaraku. Yang penting adalah kita semua belajar sesuatu dan tetap saling menghormati." Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan sendirian di tengah malam yang sunyi. Saat itu, ia merasa ada sesuatu yang aneh mengikuti langkahnya. Ketika menoleh ke belakang, ternyata ada sosok menyeramkan, yaitu setan yang mengintainya dari jauh. Namun, Abu Nawas yang terkenal cerdik tidak merasa takut. Ia malah merasa ini kesempatan yang baik untuk mengerjai setan itu. Setan yang merasa Abu Nawas adalah manusia yang terkenal licik dan pintar ingin menguji kecerdikannya. Dengan tawa seram, ia mendekati Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, aku tahu kau pintar, tapi kali ini kau tak akan bisa lolos dari jebakanku. Aku akan membuatmu menderita." Abu Nawas tanpa gentar sedikit pun menyambut tantangan itu dengan tenang. "Wahai setan, kenapa kau ingin membuatku menderita? Bukankah hidupku sudah cukup rumit tanpa gangguanmu? Tapi kalau kau ingin mencobanya, mari kita lihat siapa yang lebih licik di antara kita." Setan tertawa jahat. "Kau memang pintar bicara, Abu Nawas, tapi aku punya rencana jahat yang pasti membuatmu takut dan lari ketakutan." Abu Nawas pura-pura tertarik dan mendekati setan itu. "Oh, begitu. Rencana macam apa yang kau maksud?" Setan berkata dengan nada mengancam, "Aku akan memberimu mimpi buruk setiap malam. Kau akan tidur dengan rasa takut dan bangun dan ketakutan yang tak berujung." Namun bukannya takut, Abu Nawas justru tertawa terbahak-bahak. "Wahai setan, kau sungguh tak tahu apa-apa tentangku. Kau bikin aku takut dengan mimpi buruk? Padahal kau tahu tidak, ada mimpi buruk yang lebih buruk daripada yang bisa kau buat." Setan terdiam bingung. "Maksudmu apa, Abu Nawas? Aku adalah setan. Tidak ada mimpi yang lebih buruk dari yang bisa kubuat." Abu Nawas mendekat dan berbisik dengan nada serius. "Aku tahu mimpi yang jauh lebih buruk dari semua mimpimu. Bayangkan jika setiap malam kau bermimpi tentang istri-istriku datang menagih hutang, meminta uang belanja, dan menyuruhmu mencuci piring sampai pagi. Itu adalah mimpi buruk yang tak tertahankan." Setan yang mendengar itu langsung gemetar. Ia membayangkan dirinya dicerca oleh istri-istri Abu Nawas yang galak, meminta ini itu dan mengomel sepanjang malam. Setan tak pernah membayangkan ada mimpi yang lebih mengerikan daripada yang bisa ia buat. "Wah, itu mengerikan," seru setan sambil mundur perlahan, mulai merasa kapok. Abu Nawas tidak berhenti sampai di situ. Ia berkata lagi dengan nada menggoda, "Dan kau tahu, jika kau berani menggangguku lagi, aku akan membuatmu bermimpi menjadi suamiku. Kau akan dituntut ini itu setiap hari. Tidak hanya mimpi buruk, tapi kehidupan nyata yang penuh penderitaan." Setan semakin ketakutan. "Tidak, tidak, cukup. Aku tidak ingin berurusan denganmu lagi, Abu Nawas. Kau terlalu licik dan menyeramkan bagi setan sepertiku." Setan itu pun lari terbirit-birit, meninggalkan Abu Nawas sendirian di malam hari. Abu Nawas hanya tersenyum puas, merasa berhasil menakuti setan sampai kapok. Dan sejak hari itu, setan tidak pernah berani mendekati Abu Nawas lagi. Setiap kali ada setan lain yang bertanya, setan yang pernah ditipu itu selalu berkata, "Jangan pernah coba-coba mengganggu Abu Nawas. Dia bisa membuatmu mengalami mimpi buruk yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya." Kisah selanjutnya.
Dikisahkan pada suatu hari di pasar kota, Abu Nawas sedang berjalan-jalan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Tiba-tiba ia melihat seorang pedagang kurma yang sedang berteriak lantang, menawarkan barang dagangannya. Kurma ini adalah kurma terbaik di negeri ini, manis seperti madu dan lembut seperti sutra. Seru pedagang itu sambil memamerkan sekotak kurma yang terlihat segar. Abu Nawas yang terkenal cerdik mendekati pedagang itu dengan senyum lebar. Ia merasa ada yang aneh dengan gaya promosi pedagang tersebut. Abu Nawas mengambil sebutir kurma dan mencicipinya. Ia mengunyah perlahan, lalu memasang ekspresi serius. Kurma ini memang manis, tapi aku merasa kurma ini punya kekuatan gaib. Pedagang itu terkejut. Kekuatan gaib? Apa maksudmu, Tuan? Abu Nawas mengangguk tegas. Ya, kurma ini bisa membuat orang jadi pintar mendadak. Tapi tentu saja aku harus menguji lebih lanjut. Pedagang itu yang ingin menarik perhatian orang-orang di pasar langsung ikut bermain. Kalau begitu, buktikanlah Tuan. Jika benar kurmaku punya kekuatan seperti itu, maka aku akan memberimu 1 kotak penuh secara cuma-cuma. Abu Nawas memakan sebutir lagi kurma, lalu menatap pedagang itu dengan tajam. Sekarang, aku akan mengajukan sebuah pertanyaan. Jika kau bisa menjawabnya, aku akan membayar kurmamu dengan harga 2 kali lipat. Tapi jika kau tidak bisa menjawab, aku akan mengambil kurmamu gratis karena itu tandanya aku lebih pintar darimu setelah makan kurma ini. Pedagang itu berpikir sejenak. Baik, apa pertanyaanmu, Tuan? Abu Nawas tersenyum. Berapa jumlah total biji kurma dalam kotak ini? Pedagang itu terdiam. Ia tidak pernah menghitung biji kurmanya dan jelas tidak tahu jawabannya. Aku tidak tahu, Tuan, katanya gugup. Abu Nawas tertawa kecil. Lihat, kurmamu benar-benar ajaib. Aku baru makan 2 butir saja dan aku sudah bisa mengalahkanmu dalam kecerdasan. Merasa malu karena kalah di depan orang-orang, pedagang itu akhirnya menyerahkan sekotak kurma kepada Abu Nawas. Tapi Abu Nawas belum selesai. Sambil berjalan pergi, ia berkata lantang, "Tapi ingat, kurma ini hanya membuat orang pintar selama 7 hari saja. Jadi kau harus segera makan kurma lagi jika ingin kembali cerdas." Orang-orang di pasar tertawa terbahak-bahak. Sementara pedagang itu hanya bisa menggaruk-garuk kepala. Sejak saat itu, pedagang tersebut menjadi lebih berhati-hati dalam berpromosi. Dan Abu Nawas kembali terkenal karena akal liciknya yang menghibur. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di sebuah sudut pasar, ada seorang peramal gadungan yang selalu membuat keramaian. Ia mengaku bisa membaca masa depan dan mengetahui segala rahasia hidup seseorang hanya dengan menatap bola kristalnya. Banyak orang tertarik dan juga banyak yang ragu akan kebenarannya. Suatu hari, Abu Nawas berjalan melewati pasar itu dan melihat peramal tersebut dikerumuni banyak orang. Dengan senyumnya yang khas, Abu Nawas mendekat untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Datanglah, wahai siapapun yang ingin mengetahui masa depannya. Aku bisa mengungkap segala rahasia, kata peramal dengan lantang. Abu Nawas segera memutuskan untuk menguji dan kalau bisa mengerjai si peramal. Abu Nawas melangkah maju. Tuan peramal, aku ingin tahu apa yang akan terjadi padaku besok. Peramal itu memejamkan mata dan mulai menggosok bola kristalnya, seolah sedang mencari jawaban. Aku melihat sesuatu, katanya dramatis. Besok kau akan menemukan keberuntungan besar. Abu Nawas tersenyum. Keberuntungan macam apa? Emas, banyak sekali emas yang akan kau temukan. Bersiaplah, jawab si peramal sambil tersenyum lebar, berharap Abu Nawas percaya. Namun bukannya terkesan, Abu Nawas justru mengangguk dengan ekspresi serius. Wah, itu kabar baik. Kalau begitu, kau pasti tahu apa yang ada di sakuku saat ini kan? Si peramal terlihat sedikit gugup, tapi mencoba tetap tenang. Tentu saja, beri waktu aku sebentar. Ia kembali menatap bola kristalnya. Di sakumu ada perak. Ya, aku melihat perak. Abu Nawas mengeluarkan tangannya dari saku dan menunjukkan sesuatu.
sepotong roti basi. Semua orang yang menyaksikan tertawa terbahak-bahak. Wah, luar biasa. Perak ternyata bentuknya mirip roti basi, kata Bu Nawas dengan nada mengejek. Tidak puas sampai di situ, Abu Nawas punya rencana lain. Ia berpura-pura mengubah nada suaranya menjadi serius. Tuan beramal, karena kau gagal menebak isi sakuku, aku ingin menguji kemampuanmu dengan pertanyaan yang lain. Apa itu? Tanya si peramal mulai kehilangan percaya diri. Aku baru saja kehilangan seekor keledai kesayanganku. Kalau kau memang sakti, pasti kau tahu di mana keledaiku sekarang, kata Bu Nawas sambil memasang wajah sedih. Si peramal berpikir sejenak, lalu kembali menatap bola kristalnya. Keledaimu sedang berada di sebuah padang rumput dekat sungai. Abu Nawas tertawa keras. Padahal keledaiku sedang diikat di belakang pasar ini. Aku baru saja memarkirnya sebelum datang ke sini. Kerumunan kembali tertawa. Si peramal mulai panik, tapi Abu Nawas belum selesai. Abu Nawas melangkah lebih dekat dan berkata dengan nada pelan, kalau kau benar-benar sakti, kau pasti tahu apa yang akan aku lakukan padamu sekarang. Si peramal mencoba terlihat tenang, tapi wajahnya memucat. Tentu saja aku tahu, kau akan memujiku atas kehebatanku. Abu Nawas tertawa keras, salah besar. Aku akan mengajakmu keliling pasar untuk memberitahu semua orang bahwa ramalanmu adalah palsu. Peramal itu langsung kabur ketakutan sebelum Abu Nawas sempat melakukannya. Semua orang di pasar tertawa dan memuji kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari di kota Baghdad, desas-desus aneh beredar. Warga kota mulai memperbincangkan kekayaan mendadak Abu Nawas. Kabarnya Abu Nawas memiliki jin pesugihan yang membantunya mendapatkan harta dengan mudah. Bagaimana mungkin Abu Nawas yang sering bersantai di bawah pohon bisa membeli kambing sebanyak itu? Ujar seorang warga. Dia pasti memelihara jin pesugihan, tambah yang lain. Desas-desus ini sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Merasa penasaran, Raja memanggil Abu Nawas ke istana untuk menjelaskan kebenarannya. Abu Nawas, kata Raja sambil menatapnya tajam. Rakyatku berkata bahwa kau memiliki jin pesugihan. Apakah itu benar? Abu Nawas tersenyum sambil menggaruk kepalanya. Wah, Baginda, saya justru baru tahu kabar itu dari Anda. Raja terkejut, jadi kau menyangkal? Abu Nawas mengangguk. Tentu saja, Baginda. Jika saya memiliki jin pesugihan, mengapa saya masih hidup sederhana? Dan makan bubur semalam saja sudah mewah. Namun Raja tidak puas. Baiklah, jika kau tidak memiliki jin pesugihan, buktikan kepada kami bahwa kau tidak memiliki kekuatan gaib. Raja memerintahkan para penjaga membawa Abu Nawas ke sebuah ruangan kosong. Di tengah ruangan itu ada satu peti besar yang terkunci rapat. Di dalam peti ini ada sesuatu, kata Raja. Jika kau memang tidak memiliki jin, kau pasti tidak bisa mengetahui isinya. Abu Nawas mendekati peti itu dan mulai berpikir. Dia tidak memiliki kekuatan gaib, tapi kecerdikannya selalu menjadi senjatanya. Dengan santai dia berkata, Baginda, sebelum saya mencoba, bolehkah saya meminta sedikit bantuan dari Anda? Raja mengangkat alis, bantuan apa? Abu Nawas menjawab, mohon Baginda berdiri lebih dekat ke peti ini. Jin pesugihan saya sangat pemalu dan tidak akan muncul jika ada orang penting seperti Baginda terlalu jauh. Raja yang penasaran mendekati peti itu. Saat Raja berdiri di sebelahnya, Abu Nawas berteriak keras, saya tahu apa isinya. Semua orang terkejut. Raja bertanya, apa isinya Abu Nawas? Dengan tenang Abu Nawas menjawab, di dalam peti ini tidak ada jin, hanya seekor tikus kecil yang mencoba melarikan diri saat mendengar suara saya. Raja bingung. Tikus? Bagaimana kau tahu? Abu Nawas tersenyum, karena saat Baginda mendekat, saya melihat Baginda berkeringat. Tikus itu pasti mencium aroma makanan yang Baginda makan tadi pagi. Apakah tebakan saya benar? Raja tertawa terbahak-bahak. Kau benar-benar licik, Abu Nawas. Tentu saja tidak ada jin di sini. Peti ini kosong.
Setelah itu, kabar tentang Abu Nawas dan jin pesugihan perlahan menghilang. Warga akhirnya mengerti bahwa kekayaan Abu Nawas bukan karena kekuatan gaib, melainkan hasil dari kecerdasannya yang tak tertandingi. Namun, Abu Nawas masih bercanda dengan teman-temannya. Kalau saya punya jin pesugihan, jin itu pasti sudah kabur duluan, karena lelah melayani saya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga yang licik yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal mempunyai kebun yang ditanami berbagai macam buah-buahan. Kebun Abu Jahal ini berdekatan dengan kebun milik Abu Nawas. Kebun milik Abu Nawas hanya dibatasi tumpukan batu. Sedangkan Abu Jahal berkeinginan menambah luas area kebunnya. Abu Jahal berpikir keras agar keinginannya bisa terwujud. Hal ini sampai membuatnya dia susah untuk tidur. Kemudian terlintas niat jahat di benaknya. Aku harus melakukannya sekarang, mumpung waktunya sudah malam, pikir Abu Jahal. Di tengah malam gelap gulita, Abu Jahal langsung pergi menuju kebun miliknya. Ia mencari pembatas tumpukan kayu yang menjadi pemisah antar kebunnya dan kebun milik Abu Nawas. Setelah menemukannya, Abu Jahal mulai mengangkat satu persatu batunya, lalu memindahkan ke area kebun milik Abu Nawas. Dengan begitu, luas kebun milik Abu Jahal menjadi bertambah luas. Setelah selesai, dia kembali pulang ke rumahnya dengan sembunyi-sembunyi. Dia senang dengan apa yang dilakukannya. Selama beberapa hari, Abu Nawas tidak menyadari dengan perbuatan Abu Jahal. Abu Nawas masih santai menanam buah-buahan di area yang telah dicuri Abu Jahal. Seiring berjalannya waktu, buah yang ditanami Abu Nawas kini berbuah. Buahnya besar-besar dan segar. Melihat hal itu, Abu Jahal merasa senang. Ia pun segera memanen tanaman buah tersebut. Berapa lama kemudian datanglah Abu Nawas. Dia sangat terkejut melihat Abu Jahal memanen tanaman buah miliknya. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Abu Nawas heran. "Aku sedang memanen buah yang ada di kebunku," jawab Abu Jahal dengan sangat enteng. "Apa kau bilang? Ini masih area kebunku, Abu Jahal," balas Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu mengigau ya? Coba kau lihat batu pembatasnya," jawab Abu Jahal. Abu Nawas terdiam. Kenapa tumpukan batunya bisa pindah ya? Atau aku yang kurang teliti, pikirnya. "Tapi kan buah itu aku yang menanamnya, Abu Jahal," ucap Abu Nawas. "Itu sih salahmu sendiri. Kenapa menanam buah di area kebunku? Berarti ini adalah milikku," sahut Abu Jahal. "Kurang ajar. Ini pasti ada yang tidak beres," kata Abu Nawas dalam hati. "Hei Abu Jahal, kamu pasti memindahkan tumpukan batu itu kan?" tanya Abu Nawas geram. "Jangan fitnah kamu, aku bisa mengadukannya kepada Tuan Hakim," balas Abu Jahal. "Ayo, kita selesaikan masalah ini di depan Tuan Hakim," timpal Abu Nawas. Mereka pun menghadap Tuan Hakim. Di hadapan Tuan Hakim, Abu Nawas dan Abu Jahal saling mengadukan masalahnya. "Jujur saja aku sangat bingung siapa di antara kalian yang benar. Tapi sepertinya aku lebih mempercayai Abu Jahal," kata Tuan Hakim. "Kenapa Tuan Hakim begitu mudah memutuskan hal ini? Anda kan hakim yang terkenal bijak. Harusnya lebih berhati-hati dalam memutuskan," balas Abu Nawas. "Sudahlah Abu Nawas, terima saja keputusan hakim. Toh area kebunmu masih juga luas," ucap Abu Jahal. "Enak saja kamu bicara. Kamu telah mencuri lahanku. Kamu sengaja memindahkan tumpukan batu yang menjadi pembatas," bentak Abu Nawas. "Aku harap kalian berdua diam. Apa yang akan aku putuskan tidak bisa diganggu-gugat. Keputusanku adalah tanah yang kamu tanami buah adalah milik Abu Jahal," kata Tuan Hakim. Mendengar hal itu, Abu Jahal merasa sangat senang. "Terima kasih Tuan Hakim. Anda adalah hakim yang paling bijak yang pernah saya kenal," ucapnya. Sementara Abu Nawas hanya bisa pasrah menerima keputusan tersebut.
Asik, sekarang aku punya kebun yang lebih luas dari Abu Nawas, ungkap Abu Jahal dalam hati kegirangan. Oh iya Abu Jahal, berapa luas kebunmu? Tanya Tuan Hakim. Luasnya 1,5 hektar Tuan Hakim, jawab Abu Jahal. Kalau kamu Abu Nawas, berapa luas kebunmu? Tanya Tuan Hakim kembali. Sebenarnya luas kebunku 1,5 hektar, tapi karena setengahnya dicuri sama Abu Jahal, luasnya sekarang jadi tinggal 1 hektar, jawab Abu Nawas. Kalian tahu tidak kenapa aku tanya luas kebun kalian? Karena kemarin aku dapat surat langsung dari Baginda Raja. Beliau memerintahkan kepadaku, barang siapa mempunyai kebun yang luasnya lebih dari 1 hektar, maka akan disita negara beserta isi-isinya. Dan bagi siapa saja yang menentang peraturan ini akan dihukum mati. Hal ini Baginda Raja terpaksa lakukan karena kondisi keuangan negara sedang krisis, jelas Tuan Hakim. Raut wajah Abu Jahal yang tadinya ceria mendadak berubah menjadi terkejut. Waduh, celaka. Aku akan kehilangan kebunku, pikir dia ketakutan. Maaf Tuan Hakim, sebenarnya luas kebunku hanya 1 hektar, tutur Abu Jahal. Tadi kamu bilang katanya luas kebunmu 1,5 hektar. Sekarang bilangnya 1 hektar. Kamu jangan main-main Abu Jahal, bentak Tuan Hakim. Aku berani bersumpah Tuan Hakim, kebunku memang luasnya hanya 1 hektar. Tumpukan batu yang jadi pembatas antara kebunku dan kebun milik Abu Nawas telah aku pindah dari tempatnya, ujar Abu Jahal. Oh, begitu. Jadi tanah yang ditanam buah oleh Abu Nawas sebenarnya masih area kebun dia, tanya Tuan Hakim memastikan. Benar Tuan Hakim, jawab Abu Jahal. Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah benar luas kebunmu 1,5 hektar? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Benar Tuan Hakim, jawab Abu Nawas pasrah. Nah, kalau begini kan jelas siapa yang sebenarnya berbohong. Pengawal, tangkap Abu Jahal dan masukkan ke penjara karena telah mencuri kebun milik Abu Nawas, perintah Tuan Hakim. Tapi Tuan Hakim, kebunku tidak disitakan? Tanya Abu Jahal khawatir. Tidak ada yang namanya penyitaan, itu hanya trik saja, supaya bisa menyelesaikan perkara kalian berdua dengan adil, balas Tuan Hakim. Mendengar hal itu, Abu Jahal langsung terkulai lemas. Sementara Abu Nawas tersenyum bahagia karena bisa mendapatkan kembali luas kebunnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari yang cerah di kota Baghdad, Raja Harun al-Rasyid duduk di istananya, merenungi keajaiban-keajaiban dunia. Salah satu hal yang membuatnya penasaran adalah air Zam-Zam, yang konon tidak pernah habis meski diminum oleh jutaan orang setiap tahun. Untuk mencari jawaban, dia memanggil Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasan dan humornya. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Raja langsung bertanya, Abu Nawas, aku ingin tahu, mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis, meski diminum oleh begitu banyak orang setiap tahun? Abu Nawas kemudian berkata, Wahai Baginda, izinkan saya menjelaskan dengan cara yang sedikit berbeda. Raja dan seluruh hadirin tertarik dan mendekat untuk mendengar penjelasan Abu Nawas. Abu Nawas memulai ceritanya. Suatu hari, saya bermimpi bertemu dengan seorang malaikat di sebuah taman yang indah. Malaikat itu bertanya kepada saya, Abu Nawas, tahukah kamu mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis? Saya menjawab, mungkin itu karena ada sumur ajaib di bawahnya. Kerumunan tertawa kecil menikmati analogi Abu Nawas yang unik. Abu Nawas melanjutkan, malaikat itu tersenyum dan berkata, bayangkan ada sebuah sumur yang diisi ulang oleh tangan-tangan gaib setiap kali airnya diambil. Apakah kamu tahu siapa yang mengisi ulang sumur itu? Saya menjawab, mungkin para jin. Malaikat itu tertawa dan berkata, tidak Abu Nawas, bukan para jin,
tapi Allah yang Maha Kuasa. Penduduk desa tertawa terbahak-bahak membayangkan jin-jin sibuk mengisi ulang sumur. Abu Nawas kemudian berkata dengan nada lebih serius namun tetap humoris. Malaikat itu melanjutkan, air Zam-Zam adalah salah satu keajaiban Allah. Allah menjaga agar air itu tidak pernah habis, meskipun diminum oleh jutaan orang setiap tahun. Raja mengangguk mulai memahami analogi Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan dengan nada penuh humor. Tiba-tiba di tengah taman muncul seorang penjual es krim. Malaikat itu bertanya kepada penjual es krim, apakah kamu tahu mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis? Penjual es krim menjawab, mungkin karena aku belum pernah mencobanya untuk membuat es krim. Malaikat itu tertawa dan berkata, cobalah, mungkin kamu akan menemukan resep es krim paling ajaib di dunia. Kerumunan tertawa terbahak-bahak, bahkan beberapa orang sampai memegangi perut mereka. Raja Harun al-Rasyid tertawa dan terhibur oleh penjelasan cerdik Abu Nawas. Raja kemudian bertanya, jadi Abu Nawas, apakah ada penjelasan lain mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis? Abu Nawas menjawab dengan bijak, air Zam-Zam adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Dengan kuasanya, Allah menjaga air itu tetap ada untuk memenuhi kebutuhan para hambanya yang datang dari seluruh penjuru dunia. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia. Kerumunan kembali tertawa dan bertepuk tangan, terkesan oleh kebijaksanaan dan humor Abu Nawas. Abu Nawas menutup dengan sebuah nasihat. Ingatlah sahabat-sahabatku, bahwa di balik setiap keajaiban ada kebesaran dan kuasa Allah yang Maha Kuasa. Air Zam-Zam adalah salah satu bukti kasih sayang dan perhatian Allah kepada kita semua. Jadi, minumlah dengan penuh syukur dan keimanan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas berjalan santai di pasar. Hari itu ia mengenakan pakaian sederhana, tetapi kecerdasan dan aura percaya dirinya membuat orang-orang selalu memperhatikannya. Di sebuah sudut pasar, Abu Nawas mendengar sekelompok wanita berbicara sambil tertawa cekikikan. Kalau saja aku bisa bertemu pria yang cerdas dan humoris, aku pasti akan langsung jatuh cinta, kata salah satu dari mereka. Abu Nawas tersenyum kecil mendengar hal itu. Ia pun berpikir untuk sedikit menghibur mereka dengan kecerdasannya. Abu Nawas mendekati para wanita itu dan dengan sopan berkata, maaf, aku mendengar pembicaraan kalian. Apa aku boleh bertanya, apakah kalian lebih suka pria yang tampan atau yang cerdas? Salah satu wanita menjawab sambil tersenyum, tentu saja pria yang cerdas lebih menarik. Tapi kenapa kau bertanya begitu, Tuan? Abu Nawas mengangkat alisnya berpura-pura serius. Kalau begitu, aku akan membuktikan kecerdasanku. Jika aku bisa membuat kalian semua kagum, aku minta satu permintaan. Para wanita itu penasaran. Baik, kalau kau berhasil, kami akan memenuhi permintaanmu. Tapi bagaimana caramu membuktikan kecerdasanmu? Abu Nawas mengambil 3 buah batu dari tanah dan berkata, lihat batu ini. Aku akan membuatnya berubah menjadi perhiasan hanya dengan kata-kata. Para wanita tertawa kecil. Mana mungkin batu berubah menjadi perhiasan? Jangan bercanda, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. Ia memegang satu bata dan berkata keras, wahai batu, berubah menjadi berlian. Ia lalu melemparkan batu itu ke semak-semak. Setelah beberapa detik, ia berpura-pura terkejut. Astagfirullah, aku lupa. Mantra ini hanya berhasil jika ada seorang wanita cantik yang membantuku memungutnya. Para wanita saling berpandangan. Lalu salah satu dari mereka berkata, aku akan memungutnya. Wanita itu berlari ke semak-semak dan menemukan batu yang sama. Ketika ia kembali, Abu Nawas berkata, lihatlah, batu itu berubah menjadi berlian di matamu. Karena kau adalah wanita yang cantik dan berhati mulia.
Semua wanita terdiam lalu tertawa terbahak-bahak. Kau benar-benar cerdas, Abu Nawas, tapi kau belum membuat kami kagum sepenuhnya. Abu Nawas tersenyum, ia memegang dua batu lainnya dan berkata, "Kalau begitu, aku akan membuat kalian semua bahagia dengan cara sederhana ini. Bayangkan saja, setiap batu ini adalah hadiah kecil dariku. Apa kalian mau menerimanya?" Para wanita yang sudah terpesona oleh kecerdasan dan sikap ramahnya langsung mengangguk. "Kami mau, Abu Nawas. Kau memang pria yang berbeda dari yang lain." Dengan kecerdasannya, Abu Nawas berhasil membuat para wanita di pasar tergila-gila bukan karena wajah tampan atau kekayaan, tetapi karena kelucuan dan keunikannya. Hari itu, pasar ramai dengan cerita tentang Abu Nawas, si pria cerdas yang tahu cara mencuri hati semua orang tanpa perlu mencoba terlalu keras. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari di sebuah wilayah kerajaan, raja memutuskan akan mengadakan pemilihan bupati untuk sebuah daerah terpencil. Namun karena kandidat yang mendaftar tidak memuaskan, raja malah mendapat ide aneh. "Aku ingin pemilihan ini berbeda. Abu Nawas, kau akan melawan tong kosong dalam pemilihan bupati kali ini," ujar raja sambil tertawa. Abu Nawas bingung sekaligus penasaran. "Baginda, bagaimana mungkin saya melawan tong kosong? Bukankah tong itu tidak bisa berbicara? Itu tugasmu untuk membuktikan bahwa kau pantas menang melawan sesuatu yang bahkan tidak bisa berbicara," kata sang raja. Pada hari debat kandidat, warga berbondong-bondong datang ke alun-alun untuk menyaksikan hal yang tak biasa. Di satu sisi panggung, Abu Nawas berdiri dengan tegak penuh percaya diri. Di sisi lain, sebuah tong kosong berdiri tegak tanpa gerak. Moderator memulai debat. Kandidat pertama, "Abu Nawas, apa visi dan misi Anda?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Visi saya adalah membangun daerah ini menjadi lebih makmur. Misi saya adalah mengutamakan keadilan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat." Seluruh warga bersorak, kemudian moderator beralih ke tong kosong. "Kandidat kedua, silakan sampaikan visi dan misi Anda." Hening, tentu saja tong kosong tidak bisa menjawab. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. "Lihatlah saudara-saudaraku, calon lawan saya ini bahkan tidak bisa bicara. Bagaimana dia bisa memimpin kalian?" kata Abu Nawas sambil tertawa kecil. Selama masa kampanye, Abu Nawas menggunakan segala akalnya. Ia mendatangi warga sambil membawa tong kosong itu kemana-mana. "Saudara-saudara, tong ini kosong, tidak punya isi. Kalau kalian memilihnya, sama saja dengan memilih pemimpin yang tidak bisa memberi apa-apa. Pilihlah aku yang punya isi kepala dan hati." Warga tertawa terbahak-bahak mendengar kampanye Abu Nawas. Dalam waktu singkat, popularitasnya melonjak. Saat hari pemilihan tiba, suara warga bulat memilih Abu Nawas. Setelah hasil diumumkan, raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, kau telah membuktikan dirimu. Tapi katakan, bagaimana kau bisa yakin akan menang melawan tong kosong?" Abu Nawas tersenyum kemudian berkata, "Baginda, rahasianya adalah mengingatkan rakyat bahwa pemimpin kosong hanya akan membuat rakyat kelaparan. Dan aku rasa tong kosong itu tidak keberatan kalah, karena dia memang tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan." Raja tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang cerdas sekaligus licik. Aku bangga padamu." Sejak saat itu, cerita tentang Abu Nawas melawan tong kosong menjadi legenda yang terus diceritakan sebagai lelucon tentang pemilihan yang aneh, tetapi penuh hikmah. "Pemimpin yang berisi lebih baik daripada tong kosong," kata Abu Nawas sambil tersenyum puas. Kisah selanjutnya. Abu Nawas mendengar kota Baghdad gempar mengenai adanya seseorang yang mengaku sebagai peramal sakti. Di depan banyak orang, dia sesumbar bisa mengetahui peristiwa yang akan datang. Hal ini pun membuat rakyat penasaran, termasuk Abu Nawas. Bahkan ada sebagian orang sengaja datang ke tempat peramal itu untuk minta diketahui nasibnya. Dengan ekspresi layaknya orang sakti,
Orang tersebut memberitahu kepada pasiennya tentang nasib yang akan terjadi di kemudian hari. Orang yang mengaku sakti itu cukup pintar mengolah kata. Sebab apabila ramalannya tidak sesuai kenyataan, dia beralasan karena si pasien telah melanggar aturan, sehingga nasib baiknya tidak kunjung datang. Anehnya, ada saja orang yang percaya dengan bualan si peramal palsu. Alhasil, rumahnya kini banyak didatangi pasien yang ingin diramal masa depannya. Hal ini membuat Abu Nawas resah. Ia ingin sekali memberi pelajaran kepada si peramal palsu. Setelah berpikir lama, akhirnya sosok cerdik ini menemukan ide untuk mengerjai orang yang mengaku sakti itu. Besoknya Abu Nawas mendatangi rumah si peramal palsu dengan membawa tongkat di tangannya. "Ada apa wahai anakku? Apa yang kau keluhkan?" tanya si peramal palsu dengan nada sok berwibawa. "Aku cuma mau tanya, apa benar Anda bisa meramal masa depan?" tanya Abu Nawas. "Tepat sekali, kau datang ke tempat yang benar," jawab orang tersebut. "Oh, begitu. Selain meramal masa depan orang, apakah Anda juga bisa meramal nasib Anda sendiri di masa mendatang?" tanya Abu Nawas lagi. "Tentu saja bisa, wahai anakku. Aku bisa tahu apa yang akan terjadi pada diriku sendiri," jawab si peramal palsu. Setelah mendengar pengakuan orang tersebut, tiba-tiba Abu Nawas memukulkan tongkatnya tepat mengenai kepala si peramal. "Aduh, kenapa kau memukulku?" tanya si peramal palsu kesakitan. "Tadi katanya Anda bisa tahu apa yang akan terjadi pada diri Anda sendiri. Seharusnya sebelum aku memukul, Anda sudah menghindar. Berarti Anda pembohong," ujar Abu Nawas. "Tidak, wahai anakku. Sebenarnya aku sudah tahu, bahkan sebelum kau datang ke sini," kata si peramal berpura-pura. "Tapi kenapa Anda tadi tidak mengelak sewaktu aku pukul?" tanya Abu Nawas. "Itu aku sengaja membiarkannya," jawab peramal palsu tersebut. "Baiklah, sekarang coba tebak apa yang akan menimpamu lagi," tanya Abu Nawas sambil mengangkat tongkatnya. Si peramal buru-buru menjauh dari Abu Nawas. "Kamu pasti akan memukulku," jawab si peramal palsu. "Anda salah," balas Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, Abu Nawas menghancurkan barang-barang yang digunakan sebagai sarana perdukunan di ruangan tersebut. Seketika di sana berantakan, banyak barang pecah akibat pukulan tongkat Abu Nawas. Tidak terima dengan perilaku Abu Nawas, peramal palsu itu lalu mengadukannya kepada Tuan Hakim. Singkat cerita, Abu Nawas dan si peramal palsu diundang ke pengadilan. Di depan Tuan Hakim, si peramal palsu menuntut Abu Nawas dihukum berat, sebab telah memukul dirinya dan membuat onar di rumahnya. "Hai Abu Nawas, apa alasanmu sampai tega memukul dia dan kenapa kau menghancurkan barang-barangnya?" tanya Tuan Hakim. "Begini Tuan Hakim, awalnya hamba tanya ke dia, apakah bisa tahu nasib yang akan terjadi kepada dirinya sendiri. Dia kan ngakunya peramal dan bilang katanya tahu. Tapi saat hamba pukul pakai tongkat, dia tidak menghindar. Tuan Hakim pasti menghindarkan apabila tahu ada orang yang akan memukul. Jadi yang salah siapa? Dia yang pembohong atau hamba yang memukul?" cerita Abu Nawas. "Lalu saat hamba hancurkan barang-barangnya, ternyata dia juga tidak tahu Tuan Hakim. Kalau dia tahu, pasti sebelum hamba datang sudah mengamankan barang-barangnya, ditaruh di dalam kamar. Katanya bisa meramal masa depan, sedangkan masa depannya sendiri saja tidak tahu. Berarti dia pembohong," jelasnya. Ada benarnya apa yang dikatakan Abu Nawas. Kalau kau memang mau peramal, harusnya tahu apa yang akan terjadi kepadamu, ucap Tuan Hakim kepada si peramal palsu. Akhirnya Abu Nawas dibebaskan dari tuntutan hukuman. Sementara orang yang mengaku sakti itu menjadi kapok. Dia tidak berani membuka praktek ramalannya lagi. Kisah selanjutnya. Di sebuah acara di Istana Raja Harun al-Rasyid hadir seorang tamu istimewa, yaitu Habib Ba'alawi, seorang ulama dari Yaman yang terkenal membanggakan nasabnya, yang katanya tersambung langsung ke Nabi Muhammad SAW. Habib ini tidak hanya berbicara tentang ilmu agama, tetapi juga sering menyisipkan cerita tentang garis keturunannya.
Aku adalah keturunan Rasulullah, maka sudah sepantasnya aku dihormati lebih dari siapapun di sini. Katanya dengan suara lantang, membuat beberapa tamu istana merasa risih. Raja Harun yang tahu Abu Nawas pasti bisa menghibur suasana memanggilnya. Abu Nawas, kemarilah. Aku ingin kau berbincang dengan Habib Ba'alawi. Tapi hati-hati, dia sangat membanggakan garis keturunannya. Abu Nawas dengan senyum tipisnya segera menghampiri Habib Ba'alawi. Tuan Habib, sungguh mulia nasab Anda yang tersambung langsung ke Nabi. Saya ini hanya rakyat biasa. Tapi bolehkah saya bertanya? Silakan Abu Nawas, jawab Habib dengan nada tinggi, merasa posisinya lebih tinggi. Abu Nawas memulai dengan nada polos. Tuan Habib, karena nasab Anda sangat mulia, saya penasaran. Apakah kemuliaan itu otomatis membuat Anda bebas dari dosa? Habib Ba'alawi menjawab dengan yakin, tentu saja tidak. Tapi keturunan Nabi memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga martabat dan kehormatan. Luar biasa, kata Abu Nawas sambil mengangguk-angguk. Berarti jika Anda melakukan kesalahan, kesalahan itu tidak bisa disalahkan pada Nabi kan? Tentu saja tidak, jawab tegas sang Habib. Kalau begitu Tuan Habib, lanjut Abu Nawas dengan senyum lecek. Mengapa Anda terus-menerus membanggakan nasab Anda? Bukankah yang penting itu amal perbuatan, bukan asal keturunan? Para tamu istana langsung menahan tawa. Sang Habib mulai gugup, tetapi mencoba mempertahankan wibawanya. Habib Ba'alawi menjawab dengan nada tinggi, nasabku adalah kehormatan yang harus dijaga. Kau Abu Nawas tidak tahu betapa sulitnya menjadi keturunan Nabi. Abu Nawas tersenyum santai. Tuan Habib, saya bukan keturunan Nabi, tapi saya tahu satu hal. Di akhirat nanti, Tuhan tidak akan bertanya siapa nenek moyang kita, tetapi apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Sang Habib mulai terpojok, tetapi tetap mencoba membalas. Tapi Abu Nawas, kau harus tahu, aku ini ibarat akar yang mulia, sedangkan kau mungkin hanya ranting liar yang tumbuh di mana-mana. Abu Nawas tertawa kecil. Tuan Habib, akar memang penting. Tapi jika pohonnya tidak berbuah, apa gunanya? Sedangkan ranting liar seperti saya, meskipun kecil, kadang bisa memberi buah yang manis. Raja Harun al-Rasyid langsung tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Para tamu pun ikut tertawa, sementara wajah Habib mulai memerah karena malu. Melihat suasana semakin panas, Abu Nawas menambahkan, Tuan Habib, jangan marah. Anda seperti permata. Saya seperti batu biasa. Tapi ingat, bahkan permata tetap harus diasah agar berharga. Sedangkan batu biasa seperti saya, kadang bisa menjadi pondasi rumah yang kuat. Sang Habib hanya terdiam, menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya cerdas, tetapi juga berbicara dengan penuh makna. Dengan malu-malu, ia berkata, Abu Nawas, kau benar. Aku harus lebih banyak belajar rendah hati. Abu Nawas tersenyum. Tuan Habib, kita semua belajar. Saya pun belajar dari Anda. Tapi jangan terlalu sering bicara tentang nasab, karena Tuhan menilai dari hati, bukan dari silsilah. Raja Harun tertawa puas. Abu Nawas, kau telah menyelamatkan acara ini dari kebosanan. Habib, anggap ini pelajaran berharga. Sejak itu, Habib Ba'alawi lebih berhati-hati dalam membanggakan nasabnya. Sementara Abu Nawas kembali menjadi pahlawan cerdik istana yang dihormati semua orang. Kisah selanjutnya. Seluruh pegawai istana diberitahu untuk kumpul di istana oleh Baginda Raja bersama para menteri. Setelah semua bawahannya itu berkumpul, Baginda Raja lalu menyampaikan maksudnya. Kalian semua aku undang ke sini karena ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, aku ucapkan terima kasih kepada kalian. Karena selama ini kalian telah bekerja keras ikut membantu mengurus negeri yang kita cintai ini, kata Baginda Raja. Yang kedua, hari ini adalah hari jadi negeri kita. Jadi sebagai rasa terima kasihku, kalian semua akan mendapatkan hadiah.
Lanjutnya, mendengar hal itu, para menteri bersorak kegirangan. "Terima kasih Paduka Yang Mulia," kata salah seorang menteri. Di tengah suasana penuh kegembiraan, tiba-tiba salah satu menteri bertanya, "Paduka Yang Mulia, bukankah Abu Nawas juga sering membantu menangani masalah yang ada di dalam negeri kita? Dia juga sering menghibur Paduka Yang Mulia. Tapi kenapa dia tidak diundang?" Seketika Baginda Raja tersadar bahwa dirinya hampir saja melupakan seseorang yang sangat dikagumi akan kecerdikannya. "Terima kasih, wahai menteriku, kau telah mengingatkanku," balas Baginda Raja. Kemudian ia memerintahkan beberapa pengawal segera memanggil Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas sempat terkejut, karena ia melihat tidak seperti biasanya. Seluruh menteri istana berkumpul tanpa ada satupun yang absen. "Ampun Paduka Yang Mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Sepertinya ada masalah yang serius," tanya Abu Nawas. "Tidak ada masalah apa-apa Abu Nawas. Justru ini adalah hari yang penuh kebahagiaan," balas Baginda Raja. "Alhamdulillah kalau begitu. Tapi ada tujuan apa hamba dan semua menteri istana diperintah menghadap Paduka?" tanya Abu Nawas lagi. Baginda Raja lalu memberitahu akan memberikan hadiah kepada semua menteri, termasuk Abu Nawas. Hadiah yang akan dibagikan tersebut sebagai wujud terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa, ikut andil mengurus negeri dan rakyat. Kemudian Baginda Raja mengajak Abu Nawas dan semua menteri memasuki ruangan besar yang penuh perhiasan emas. "Saat ini kuhadirkan kepada kalian sebuah kebebasan, sampai waktu yang telah aku tentukan. Silakan peganglah apa yang besar yang ada di dalam ruangan ini, dan apa yang berhasil kalian pegang akan menjadi milik kalian," teriak Baginda Raja. Spontan para menteri berhamburan mencari sesuatu yang disenangi. Masing-masing berebut menyentuh perhiasan paling besar agar bisa menjadi miliknya. Sedangkan Abu Nawas sendiri hanya terdiam. Ia sama sekali tidak ikut memperebutkan hadiah. Abu Nawas tetap berdiri di samping Baginda Raja. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi heran. "Hai Abu Nawas, kenapa diam saja? Kau tidak butuh hadiah emas?" tanya Baginda Raja. Ditanya seperti itu, Abu Nawas justru cengengesan sambil terus menatap Baginda Raja. Tanpa diduga dari belakang, Abu Nawas memeluk Baginda Raja sangat erat. "Hai Abu Nawas, apa-apaan ini? Apa yang kau lakukan?" teriak Baginda Raja kesakitan. Baginda Raja berusaha berontak, namun Abu Nawas makin erat memeluknya, hingga tidak berdaya melakukan sesuatu. "Abu Nawas, kau sudah gila ya? Lepaskan aku!" teriak Baginda Raja lagi. Kali ini Baginda Raja berontak sekuat tenaga. Akhirnya Abu Nawas terpental jatuh. Ketika Abu Nawas hendak berdiri dan beranjak, Baginda Raja mengumumkan bahwa waktu yang ditentukan telah habis. Dari seluruh menteri terlihat masing-masing memegang beberapa perhiasan emas yang berhasil didapatkan. "Emas yang ada di tangan kalian sepenuhnya adalah milik kalian. Silakan dibawa pulang," kata Baginda Raja. Maka satu persatu menteri mohon diri pamit pulang. Begitu juga dengan Abu Nawas. Ia mohon pamit kepada Baginda Raja. "Tunggu Abu Nawas, jangan pulang dulu. Aku masih ada urusan dengan kau," ucap Baginda Raja. Baginda Raja lalu menanyakan kepada Abu Nawas perihal tingkah anehnya yang tiba-tiba memeluk dirinya. "Maaf Paduka Yang Mulia, semua menteri Paduka adalah orang-orang bodoh. Mereka lebih memilih beberapa harta Paduka. Padahal jika mereka memilih Paduka, niscaya mereka akan memiliki semua harta itu," ucap Abu Nawas. "Aku melihat semua harta Paduka sangat aku sukai, hingga rasanya sayang sekali jika aku hanya memilih salah satunya. Maka aku memeluk Paduka Yang Mulia, agar Paduka menjadi milikku, dan aku bisa memiliki semuanya," imbuhnya menjelaskan. "Maksudmu bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kebingungan. "Begini Paduka Yang Mulia, kebanyakan manusia bodoh di dunia ini.
lebih memilih harta dunia ketimbang pemilik sejatinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manusia berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan sebagian kecilnya saja. Padahal kalau dia mau memilih dan memiliki Allah, niscaya bukan hanya semua yang ada di muka bumi ini yang akan menjadi miliknya, melainkan Allah pun akan menjadi miliknya. Jika Allah telah menjadi miliknya, semua akan ia dapatkan. Itulah alasannya kenapa hamba memeluk paduka. Dengan begitu, hamba telah memiliki paduka. Jadi semua yang paduka miliki, kini menjadi milikku juga, termasuk istana dan harta seisinya. Papar Abu Nawas sambil cengengesan. Kamu memang cerdik, Abu Nawas, puji Baginda Raja. Maka sebagai hadiahnya, Baginda Raja mempersilakan Abu Nawas untuk memilih sendiri. Ia mempersilakan Abu Nawas mengambil hadiah sebanyak yang dia inginkan. Akhirnya, tanpa bersusah payah, Abu Nawas bisa mendapatkan hadiah emas yang lebih banyak daripada menteri-menteri istana. Kisah selanjutnya. Di sebuah desa ada seorang dukun yang terkenal sangat sakti. Konon katanya dia bisa memanggil hujan, membuat orang hilang, dan bahkan berbicara dengan jin. Namanya Mbah Guntur. Suatu hari kabar tentang kesaktian Mbah Guntur sampai ke telinga Abu Nawas. Teman-teman Abu Nawas mendorongnya untuk menantang Mbah Guntur. Mereka berkata, Abu Nawas, kau kan cerdik, cobalah adu ilmu dengan Mbah Guntur. Siapa tahu kau bisa menang. Abu Nawas yang suka tantangan langsung menerima usulan itu. Dengan penuh percaya diri, dia pergi ke rumah Mbah Guntur. Abu Nawas berkata, Assalamualaikum Mbah Guntur. Saya dengar Mbah sangat sakti. Saya ingin melihat kehebatan ilmu Mbah. Bagaimana kalau kita adu ilmu? Mbah Guntur yang merasa terhina oleh tantangan itu mengelus jenggot putihnya. Baik Abu Nawas, kita adu ilmu. Jika kau kalah, kau harus mengakui aku yang paling sakti di desa ini. Abu Nawas tersenyum. Setuju Mbah, tapi kalau saya menang, Mbah harus berhenti menjadi dukun. Mbah Guntur menyetujui tantangan itu, dan mereka pun sepakat untuk memulai adu ilmu. Babak pertama, ilmu terbang. Mbah Guntur berdiri dengan penuh keyakinan. Ia membaca mantranya, dan tiba-tiba tubuhnya terangkat ke udara. Orang-orang yang menonton bersorak kagum. Wah, hebat sekali Mbah Guntur, bisa terbang. Abu Nawas mengamati dengan tenang. Setelah Mbah Guntur mendarat, Abu Nawas tersenyum. Dia melangkah ke depan dan berkata, Mbah, lihat aku bisa terbang lebih tinggi. Dengan percaya diri, Abu Nawas naik ke pohon besar di dekatnya, memanjat sampai ke puncak. Dari atas pohon, dia berteriak, lihat aku lebih tinggi dari Mbah. Orang-orang tertawa terbahak-bahak melihat kelicikan Abu Nawas. Mbah Guntur tersenyum kecut, tapi dia tidak pernah menyerah. Babak kedua, menghilangkan orang. Mbah Guntur lalu menantang Abu Nawas lagi. Sekarang, lihat aku akan membuat orang hilang. Ia memanggil salah satu penduduk desa, membaca mantranya, dan dalam sekejap orang itu hilang dari pandangan. Orang-orang tercengang, tak ada yang tahu kemana orang itu pergi. Abu Nawas terdiam sejenak. Lalu dengan cepat dia berdiri dan berkata, wah, hebat sekali Mbah, tapi aku bisa membuat lebih banyak orang hilang. Abu Nawas lalu berdiri di tengah kerumunan dan berteriak, orang-orang, pulanglah ke rumah masing-masing, sekarang juga. Dalam beberapa menit, semua orang di tempat itu pergi. Abu Nawas tersenyum dan berkata, lihat Mbah, aku telah membuat seluruh desa hilang. Mbah Guntur semakin bingung melihat kelicikan Abu Nawas. Namun, ia masih punya satu ilmu pamungkas. Babak ketiga berbicara dengan jin. Mbah Guntur kemudian berkata, sekarang aku akan menunjukkan ilmu tertinggi. Aku bisa berbicara dengan jin. Ia mulai membaca mantranya lagi, dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam tanah. Ini suara jin pelindungku, kata Mbah Guntur sambil bangga. Abu Nawas mengangguk dengan tenang. Ia menempuk-nempuk tanah sambil berbisik.
"Hei jin, bantu aku sedikit ya." Tentu saja tidak ada yang terjadi. Tapi kemudian Abu Nawas berteriak, "Jin, jika kamu benar-benar ada, tolong bawa Mbah Guntur ke pasar dan beli sebakul sayur." Orang-orang tertawa terbahak-bahak mendengar permintaan aneh Abu Nawas. Bahkan Mbah Guntur mulai tertawa, karena ia sadar bahwa Abu Nawas telah mempermainkannya. Abu Nawas lalu berkata, "Mbah, tidak usah susah-susah bicara dengan jin. Kalau butuh sayur, tinggal pergi ke pasar sendiri." Mbah Guntur tak bisa menahan tawanya lagi. Ia mengakui kekalahan dan berkata, "Abu Nawas, kau memang bukan orang biasa. Ilmumu bukan ilmu sihir, tapi ilmu kelicikan yang tak terkalahkan." Dengan itu Mbah Guntur berhenti jadi dukun. Sementara Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati puas, berhasil memenangkan adu ilmu tanpa menggunakan sihir sama sekali. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.